Aku akan menikah dengan seorang wanita desa yang bernama Ratni, atas saran perjodohan dari sahabat ayahku. Iya, gadis yang bernama Ratni ini, adalah anak dari salah satu sahabat ayahku. Siang ini, Om Teri datang menemui ayah dan ibuku. Antara ayahku, Om Teri dan Om Gilang, memang sudah bersahabat sejak lama, tapi, aku lebih sering melihat Om Teri daripada Om Gilang. Karena, Om Teri masih tinggal satu kota bersama kami, berbeda dengan Om Gilang yang tinggal di desa. Seingatku terakhir kali kami bertemu, saat itu usiaku baru menginjak kelas 1 SMP. Tak ada bantahan sedikit pun yang keluar dari mulutku. Iya, jika itu untuk kebahagiaan orang tuaku, aku rela mengorbankan semuanya termasuk perasaanku kepada wanita yang selama 3 tahun ini menjalin hubungan asmara denganku. Gea, ya, dia gadis cantik berlesung pipit, dan memiliki kulit putih bersih, tak heran dia menjadi primadona saat duduk di bangku sekolah menengah atas dulu. Aku sudah lama menyimpan perasaan kepadanya tapi, tak berani kuungkapkan sebab aku tahu sendiri siapa sainganku saat itu. Andra, anak pemilik yayasan yang saat itu juga mengincar Gea. Aku tak tahu pasti kenapa hubungan mereka berakhir kandas. Yang ku tahu, setelah lulus SMA, Andra terbang ke luar negeri untuk menambah pendidikan di sana. Setelah itu aku tak tahu menahu lagi tentang kabar teman-temanku semasa SMA. Hingga saat lulus kuliah, tak kusangka aku bertemu lagi dengan Gea. Dia bekerja di sebuah kedai mini milik usaha orang tuanya. Dari situlah kami mulai dekat hingga aku berani menjalin hubungan dengannya. Dan hari ini, tepat di hari anniversary kami yang ketiga tahun, ayah ibuku memberitahuku bahwa aku telah dijodohkan dengan seorang wanita yang bernama Ratni. Salahku memang tak pernah memperkenalkan Gea kepada kedua orang tuaku. Bukan karena aku sengaja menyembunyikannya, tapi, karena kami memang belum terpikirkan untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih serius. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Menolak bukan salah satu ide yang tepat. Karena, aku tahu bagaimana perjuangan kedua orang tua membesarkan aku dan kedua adikku. Bahkan kini, ibuku sudah menyiapkan beberapa persiapan untuk datang melamar Ratni. Situasi aneh namun harus kuterima. Aku harus menikah dengan wanita yang bahkan belum pernah kutemui. Tidak, kata Om Gilang, kami sudah pernah bertemu saat kecil dulu. Waktu itu kalau tidak salah, saat Ratni berusia 4 tahun, dan aku berumur 12 tahun, dari situlah perjodohan ini direncanakan. Jika kamu sudah siap, awal bulan depan, kita akan langsung datang untuk melamarnya, ucap bapak. Apa? Awal bulan? Berarti tinggal 2 minggu lagi aku menikmati masa bujangku sebelum berganti status menjadi seorang suami. 2 minggu? Kurasa ini terlalu cepat. Aku belum siap. Bagaimana aku akan menjelaskan kepada Gea? Kurasa 2 minggu ini waktu yang sungguh singkat. Bukankah untuk memutuskan hubungannya, juga butuh waktu? Aku tak mungkin langsung meninggalkannya hanya karena aku akan menikah. Bukankah 2 minggu ini terlalu cepat, Pak? Kurasa Ratni juga butuh waktu untuk mengenalku lebih dulu. Kamu nggak perlu khawatir tentang Ratni. Dia sudah setuju untuk dijodohkan sama kamu, sambung Om Gilang. Wanita seperti apa yang langsung menyetujui untuk menikah dengan lelaki yang bahkan tak pernah dikenalnya? Kurasa pertemuan kami saat kecil tak bisa dijadikan acuan. Kejadian itu sudah lama sekali. Aku bahkan sudah lupa bagaimana kejadian itu, dan hanya diingatkan oleh sebuah foto bergambar hitam putih yang tercetak di album masa kecilku. Kamu hanya perlu siapkan saja waktu luangmu, beritahu atasanmu, agar dia bisa memberikanmu izin untuk awal bulan, ucap bapak. Akan Rio usahakan, Pak. Mumpung ibu sama bapak masih sehat, masih kuat buat mengantarkan kamu sampai ke pernikahan kamu. Mendengar kata-kata ibu membuatku lemah. Betapa aku sadar aku belum bisa membalas jasa-jasa mereka bahkan membahagiakan mereka. Usai pertemuan ini,
Aku terus memikirkan bagaimana cara untuk menjelaskan kepada Gea supaya ia bisa mengerti. Bagaimana cara untuk memutuskan hubunganku dengannya tanpa harus menyakitinya. Aku tak peduli dengan perasaanku, rasa sakitku masih bisa kutahan. Kebahagiaan orang tua adalah prioritas utama dalam hidupku. Malam ini, aku mengajaknya bertemu untuk membicarakan masalah ini, sungguh pikiranku buntu. Harus dari mana aku memulainya, ketika sebuah kue tart kecil yang dihiasi dengan sebuah lilin bertuliskan angka 3 datang di hadapanku. Happy anniversary sayang. Ucap Gea, sambil memelukku dengan sebuah kecupan kecil di pipiku. Melihatku yang tak menanggapi perlakuannya membuat ia sedikit cemberut. Ada apa? Apa yang harus kukatakan? Aku diam sejenak sebelum mengutarakan maksud tujuanku datang kemari. Maafkan aku tak bisa melanjutkan hubungan ini. Gea tampak sangat terkejut mendengar perkataanku. Kenapa? Apa salahku? Apa yang kurang dariku? Tidak Gea, bukan salahmu. Tidak ada yang kurang darimu. Lalu kenapa? Kedua matanya kini tampak berkaca-kaca. Dadaku sedikit merasa perih melihat air mata kini keluar dari kedua pelupuk matanya. Aku dijodohkan, ucapku pelan sambil sedikit merunduk. Sungguh aku tak bisa menatap mata itu. Kenapa nggak kamu tolak? Aku tak bisa mengecewakan kedua orang tuaku, maafkan aku. Ku akhiri pertemuan malam itu dengan beribu kata maaf walaupun ku tahu, ia pasti takkan bisa memaafkanku. Ini terlalu mendadak untuknya dan juga untukku. Tapi, aku tak ingin berbohong dan menyakitinya lebih dalam lagi. Rio bangun nak, hari ini, kamu akan bertemu dengan Ratni. Hah, apakah ini sudah awal bulan? Kenapa waktu terasa cepat sekali berlalu? Aku berusaha bangkit dari tempat tidurku dengan sedikit mengucek mataku. Rasa kantukku hilang begitu saja ketika mendengar perkataan ibu. Ayo segera bersiap. Aku melihat diriku di pantulan cermin yang ada di dalam kamarku. Apakah aku sudah siap? Bertemu dengan orang baru yang tak kukenal, yang akan kujadikan teman seumur hidupku, aku bergumam dalam hati. Kurang lebih 3 jam perjalanan menuju ke kampung Ratni, membuatku sedikit kelelahan. Sejatinya bukan karena lelah fisik, tapi karena aku terus berkelahi dengan pikiranku sendiri. Apa yang akan terjadi nanti ketika kami dipertemukan? Ketika sifat dan kebiasaan kami mungkin bahkan tidak sejalan, atau dia tak seperti yang aku harapkan, begitupun sebaliknya. Sepanjang perjalanan, aku memilih lebih banyak diam dibandingkan kedua adikku yang terus berceloteh tentang keindahan perjalanan ke desa ini. Rio, kamu nggak haus? Tanya bapak. Nggak, Pak. Wajah kamu terlihat sedikit kelelahan. Kita mampir dulu yuk, di sana ada musola, juga warung kecil. Kita bisa membeli minuman juga beristirahat sedikit, ucap bapak sambil menepikan mobil ke samping kiri. Aku turun dari mobil disusul bapak, sambil memberikan sebotol air mineral untukku. Kita sholat dulu yuk, ajak bapak. Usai sholat, bapak sedikit menceritakan tentang kisah hidupnya saat pertama kali bertemu dengan ibu. Dulu kami memang tidak dijodohkan, namun kami juga tidak pacaran, kami bertemu begitu saja dan memutuskan untuk menikah. Awalnya memang terasa asing, tapi cinta bisa tumbuh kapan saja. Semuanya akan terasa mudah ketika kalian bisa saling memahami satu sama lain. Menikah bukan mencari kecocokan kepribadian, tapi dengan saling menerima dan saling melengkapi kekurangan masing-masing.
Ucap Bapak, lagi seolah mengerti dengan kekhawatiran yang ada di dalam hatiku. Jadi kenalkan ini Ratni, dan Ratni, ini adalah Rio. Laki-laki yang akan dijodohkan dengan kamu, ucap Om Gilang memperkenalkan Ratni padaku, juga sebaliknya. Aku menatap dari ujung kaki sampai ujung rambut wanita yang memiliki kulit sawo matang itu. Fisiknya memang sangat berbanding terbalik dengan Gea. Tak ada yang menarik seperti cerita bapak yang langsung jatuh cinta ketika bertemu dengan ibu pertama kali. Hatiku jadi lebih bertanya-tanya, sanggupkah aku menjalani pernikahan dengannya?